Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan potensi sumber daya pangan yang cukup besar. Namun, di balik itu, masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan pangan tidak hanya terletak pada ketersediaan, tetapi juga pada akses terhadap pangan itu sendiri, khususnya dari sisi ekonomi. Halo semuanya, perkenalkan saya Syaira Azhara Putri dengan NIM 6670230139. Jadi di video ini saya akan membahas tentang aksesibilitas ekonomi pangan dalam konteks ketahanan pangan di Indonesia. Dalam konsep ketahanan pangan terdapat 3 dimensi utama, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Dari ketiga dimensi tersebut, akses pangan menjadi salah satu aspek yang sangat krusial, karena berkaitan langsung dengan kemampuan masyarakat untuk memperoleh pangan. Aksesibilitas ekonomi pangan sendiri dapat diartikan sebagai kemampuan individu atau rumah tangga untuk membeli pangan yang cukup, bergizi, dan aman. Kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, harga pangan, serta kondisi ekonomi secara umum. Artinya, meskipun pangan tersedia di pasar, jika masyarakat tidak memiliki daya beli yang cukup, maka kebutuhan pangan tetap tidak dapat terpenuhi secara optimal. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi aksesibilitas ekonomi pangan. Yang pertama adalah tingkat pendapatan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan, maka semakin besar pula kemampuan seseorang untuk membeli pangan yang berkualitas. Yang kedua adalah harga pangan. Kenaikan harga bahan pokok seperti beras, minyak goreng, telur, dan sembako lainnya akan langsung berdampak pada kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan. Lalu yang ketiga adalah inflasi, khususnya inflasi pangan, yang dapat menurunkan daya beli masyarakat secara signifikan. Dan yang terakhir adalah ketimpangan ekonomi. Ketika distribusi pendapatan tidak merata, maka akses terhadap pangan juga menjadi tidak merata di berbagai kelompok masyarakat. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan. Salah satunya adalah Program Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT yang bertujuan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap dapat membeli kebutuhan pokok. Selain itu, terdapat juga Program Keluarga Harapan atau PKH yang memberikan bantuan sosial bersyarat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Lalu pemerintah juga melakukan operasi pasar ketika terjadi kenaikan harga bahan pokok dengan tujuan menstabilkan harga agar tetap terjangkau oleh masyarakat. Di sisi lain juga, peran Bulog sangat penting dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan, terutama beras, sehingga gejolak harga dapat dikendalikan. Melalui berbagai kebijakan ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa masyarakat tetap memiliki akses terhadap pangan, meskipun kondisi ekonomi sedang tidak stabil. Sebagai contoh, yaitu kenaikan harga beras yang terjadi di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan bagaimana aksesibilitas ekonomi pangan menjadi persoalan yang nyata. Meskipun beras tersedia di pasar, tetapi tidak semua masyarakat mampu membelinya dengan mudah. Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah menjadi yang paling terdampak karena sebagian besar pendapatan mereka digunakan untuk kebutuhan pangan sehari-hari. Akibatnya, banyak rumah tangga yang terpaksa mengurangi jumlah konsumsi atau beralih ke makanan dengan kualitas yang lebih rendah. Fenomena ini menunjukkan bahwa masalah utama bukan hanya pada ketersediaan pangan, tetapi juga pada daya beli masyarakat yang masih terbatas. Jika kondisi ini terus berlangsung, maka dapat berdampak pada penurunan kualitas gizi masyarakat, terutama pada anak-anak. Permasalahan aksesibilitas ekonomi pangan ini memiliki dampak yang cukup luas, mulai dari meningkatnya risiko gizi buruk, stunting, hingga ketimpangan sosial yang semakin tinggi. Oleh karena itu, ketahanan pangan tidak cukup hanya dilihat dari sisi produksi atau ketersediaan saja, tetapi juga harus memperhatikan aspek distribusi dan daya beli masyarakat. Dengan demikian, aksesibilitas ekonomi pangan merupakan faktor kunci dalam mewujudkan ketahanan pangan yang adil dan berkelanjutan. Pangan yang tersedia harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya sebagian. Karena pada akhirnya, ketahanan pangan bukan hanya tentang seberapa banyak pangan yang tersedia, tetapi juga siapa saja yang benar-benar bisa mengaksesnya.
Sekian yang dapat disampaikan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.